Oke, baik. Ini adalah pertemuan kita yang ke-6 ya. Dimana pada materi kita hari ini yaitu ini sesuai dengan silabus ya. Pertemuan ke-6 dengan materi keuntungan virtualisasi, kemudian dan cloud computing ya. Itu mungkin yang pertama. Keuntungan virtualisasi itu sudah saya sampaikan juga di beberapa pertemuan yang lalu ya, pertemuan pertama, kedua, ketiga ya, di mata kuliah yang hampir sama, yaitu teknologi cloud computing dan juga cloud computing. Keuntungannya apa ya? Salah satunya keuntungannya yang pertama dia dari segi efisien ya, dia efisien. Efisien itu kalau misalnya dilihat pengertian efisien, mungkin kita mulai dari lihat dari segi biaya ya. Biayanya murah ya, murah ataupun ya sederhana gitulah ya. Keuntungan virtualisasi ataupun cloud computing ini. Nah, kenapa murah ya? Kalau misalnya sudah divirtualisasi, artinya misalnya ini adalah sebuah fisik server ya, fisik server. Jadi satu fisik server ini ya, artinya ini satu server dibuat dalam bentuk virtualisasi ya, ya kan, dibuat dalam virtualisasi, di mana di sini kita buat VM ya, virtual machine ya. Virtual machine sama seperti kita kemarin sudah dipraktekkan di mata kuliah yang teknologi cloud computing. Kemudian PM3 ya. Kemudian ini adalah PM4. Nah, dan PM selanjutnya seterusnya gitu ya. Sangat efisien ya. Apa ya yang efisien? Ini dia. Pokoknya resource ya. Artinya resource-nya apa yang dimiliki oleh server ini, kalau kita lihat misalnya hard disk ya, misalnya RAM, kemudian prosesor. Nah, ini divirtualkan semua. Ya, sebenarnya dia itu memiliki sebuah ya, dia memiliki hard disk satu, misalnya RAM-nya satu, prosesornya satu. Tetapi ketika dilakukan dengan menggunakan teknologi virtualisasi ya, artinya membangun VM ataupun virtual machine di dalamnya, maka ya ini menjadikan biaya lebih murah ya. Artinya ya, kita nggak mesti memiliki beberapa komputer lagi. Nah, kemudian juga di sini katakanlah misalnya di sini power ya, misalnya listrik ya, kemudian juga network ataupun misalnya bandwidth ya, kayaknya network lah ya, network ya. Listrik misalnya, biaya listrik tidak lagi gitu ya, kemudian juga network juga tidak lagi ya. Artinya kalau misalnya sudah dalam satu kesatuan ya, artinya all in one ya kan. Kalau bahasa kerennya yaitu seluruh ada di dalam satu. Seluruhnya ada di dalam satu ini, dalam satu fisik server ini. Di dalam fisik server itu ya ada beberapa virtual machine yang ada dalamnya. Bahkan kalau kita lihat fisiknya, semua yang ada di dalam ataupun resource dari fisik server ini dijadikan dalam satu kesatuan. Jadi dia lebih efisien. Ya. Jadi itu dia, yaitu keuntungan virtualisasi. Pertama, dia itu memberikan keefisienan ya, kemudahan ya, dan sebagainya. Kemudahan kemarin juga kita sudah lakukan praktek ya di teknologi cloud computing, yaitu melakukan backup ya. Kita membuat sebuah backup dengan mudah menggunakan aplikasi sistem operasi Proxmox ya. Kalau Anda lihat di pertemuan kelima, yaitu ada di situ materinya bagaimana cara mereplace ataupun istilahnya mengcloning ya VM yang ada di dalam virtual sistem operasi Proxmox. Kemudian keuntungan virtualisasi, kemudian cloud computing ya. Nah, jadi kalau cloud computing itu sama halnya juga dengan yang kita bahas
ya yang kemarin itu. Kalau sudah cloud computing berarti sudah dihubungkan ya ke dalam internet ya. Jadi istilahnya sebenarnya di sini misalnya adalah physics server, ya kan? Kemudian physics server ini ya dihubungkan ke internet. Nah, kemudian maka ya server kita ini ya diakses oleh pengguna. Jadi ini diakses oleh pengguna. Jadi sebenarnya apa namanya? Kalau dilihat dari sisi keuntungannya ya kemarin kita sudah jelasin juga, keuntungannya sangat banyak ya. Pertama ya dimana kita akses ya. Misalnya di sini adalah service, misalnya service, misalnya service web ya, service FTP, kemudian misalnya service video. Jadi misalnya layanan web, layanan file transfer protokol ya, layanan video, kemudian misalnya mail. Ini misalnya ada di dalam satu kesatuan yang tersimpan di dalam server. Kalau misalnya ini belum terhubung ke internet, maka ini namanya localhost. Tetapi kalau misalnya sudah terhubung ke internet ya, maka ini dikatakan cloud. Ini kalau kita lihat dari segi aplikasinya. Nah, kalau misalnya dia cloud computing ini seluruh resource yang ada di dalam sistem operasi ini ya itu bisa kita kendalikan. Artinya si pengguna itu bisa memanfaatkan apa yang ada di dalamnya, seluruh resource apa yang ada di dalamnya nih. Bahkan kalau misalnya sudah ada layanan di dalamnya, maka service-service ini bisa diakses oleh pengguna ya. Jadi kalau kita lihat kemarin itu ada kategori ya infrastruktur ataupun misalnya IaaS ya, infrastruktur as a service. Kemudian yang kedua itu adalah PaaS ya, yaitu platform as a service. Yang ketiga adalah SaaS. Ini pertemuan yang ketiga kalau nggak salah ya di bagian cloud computing ini juga. Jadi teman-teman semua ya, kalau kita lihat cloud computing itu banyak keuntungannya. Nah, itu dia. Mungkin kalau di sini cloud computing ya, keuntungannya sangat banyak. Kemudian kalau kita lihat di yang berikutnya ada kerugian virtualisasi. Nah, kalau kerugian virtualisasi ini kita gambarkan lagi ya. Virtualisasi. Misalnya ini adalah server. Ya. Kemudian server ini semua PM ada dalamnya. Ya. Misalnya PM1 ya, PM2, kemudian PM3, kemudian PM4, kemudian PM5 dan seterusnya ya. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah kita lihat dulu ya, misalnya dari segi resource yang ada di server ini tidak ada yang namanya redundant ya, redundant ataupun misalnya kalau dilihat dari pengertiannya ini redundansi itu namanya mubazir gitulah ya. Artinya gini, si server itu seharusnya harus redundant. Misalnya kita lihat dari resource, misalnya proc ya, procnya itu harus lebih dari 1. Misalnya prosnya ada 2, 4 gitu ya, 4 core misalnya. Kemudian hard disk ya, hard disknya pun kita ini harus lebih daripada 1, iya kan, lebih daripada 1. Misalnya kita buat sini adalah 4 slot ya, jadi hard disknya ada 4. Nah, kemudian sistem manajemennya itu kita buat RAID ya. Kalau misalnya kita install server itu ada namanya RAID, yaitu redundant array ya. Jadi dia istilahnya pengaturan harddisknya itu dibuat misalnya dalam 2 harddisk itu ya, misalnya dibuat bentuk RAID misalnya
1, 2, ataupun misalnya RAID 1 ataupun RAID 2 ataupun RAID 10. Itu ada teknologi manajemen untuk membuat pengaturan pada saat kita instalasi. Sebelum kita melakukan instalasi, maksudnya kita harus manajemen dulu harddisknya itu. Maksudnya kenapa dia bawa sistem RAID, ya, redundant gitu ya, ataupun misalnya cadangan. Ketika misalnya harddisk itu misalnya rusak satu, ya, maka dia akan lompat ke harddisk yang ketiga ataupun yang keempat. Kemudian kalau misalnya rusak yang keempat, kemudian dia lompat dan sebaliknya, seperti itu dia. Ya, jadi di sini kalau di harddisk ya ada namanya sistem RAID. Jadi di sistem RAID itu bisa dilakukan di BIOS-nya apa? Di BIOS-nya si server ya, langsung ke sistem BIOS-nya. Juga kita bisa memanfaatkan sistem operasi katakanlah seperti Debian gitu ya. Jadi di sistem operasi Debian itu maksudnya kita melakukan konfigurasi di luar daripada sistem BIOS-nya si server. Jadi dua pengaturan untuk melakukan RAID. Itu dia ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya misalnya memori gitu ya, RAM. Jadi RAM itu sebenarnya tidak cukup satu ya. Dia tidak cukup satu. Bahkan kalau misalnya di kategori server, dia itu memiliki lebih daripada satu RAM slotnya ya. Slotnya itu yang pernah saya lihat itu ada sekitar 16 ya. Ada dia 16 slot. Jadi 16 slot ini kalau misalnya kenapa dibuat seperti ini? Pertama ya supaya banyak ya, kapasitas memorinya itu supaya banyak dan supaya ya kencang gitulah ya. Itu dia. Jadi kalau misalnya terjadi salah satu misalnya rusak ya, bisa di backup dengan yang lainnya. Nah, dilihat dari kerugiannya apa gitu ya. Kalau misalnya dilihat dari kerugiannya, makanya kita lihat dulu ya. Seperti kita lihat dulu apa sih komponen-komponen di dalam server itu. Ya, prosesor ya, lebih dari satu core ya, harddisknya juga, RAM-nya juga. Kemudian juga listrik ya, power ya. Ini misalnya voltage ya. Istilahnya voltage ini kan istilahnya daya ya. Daya listrik yang dihubungkan di sana itu pun harus lebih dari satu jalur ya. Artinya jalurnya itu kalau misalnya di suatu tempat itu ada tempatnya voltage-nya istilahnya dayanya itu misalnya sumber dayanya itu ada dua ya, ada dua jalur, maka seyogianya kita memasang yang dua jalur itu. Katakanlah misalnya seperti di kampus ini ada jalur SM Raja ya, PLN-nya, kemudian juga ada jalur gang sepakat ya, gang sepakat. Kenapa dibuat seperti itu? Manakala misalnya ya di SM Raja ini putus, maka dia secara otomatis dia berpindah ke gang sepakat. Makanya sebenarnya di server itu ada dua namanya ada dua catu dayanya ya. Jadi dia memiliki dua catu daya. Catu daya itu power supply lah istilahnya ya. Power supply itu dia memiliki lebih dari satu. Nah, kalau misalnya nanti terjadi satu pemutusan ataupun padam, maka dia akan berpindah secara otomatis. Itu dia ya. Juga yang selanjutnya adalah network ya, ataupun misalnya katakanlah internet ya. Internet itu pun harus ada redundannya, ada cadangannya ya. Memang kalau kita lihat dari server ini memang boros ya. Kalau kita lihat dia cuma satu gitu ya. Kalau kita lihat dari resource-nya dia harus digandakan lah supaya nanti tidak terjadi langsung drop gitu lah ya. Internet pun lebih dari satu. Misalnya menggunakan IndiHome atau menggunakan Indosat gitu ya. IndiHome misalnya, kemudian juga Indosat gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari resource sumber dari internetnya. Jadi internet itu pun ya, internet itu harus lebih dari satu ya, lebih dari satu jalur. Boleh kita menggunakan misalnya ya Indosat ya, Moratel, kemudian Telkom IndiHome, Nusanet,
dan seterusnya. Bahkan kalau misalnya dia provider itu harus lebih daripada 2 dan masih banyak lagi. Nah, itu dia. Jadi nanti yang mengatur ini adalah yaitu nanti dia menggunakan router, ya. Menggunakan router. Artinya apa? Ketika nanti ada yang namanya pemutusan ataupun langsung tiba-tiba gangguan, misalnya Indosat, dia harus ada namanya sistem di router itu ada namanya failover. Jadi dia langsung ngoper dia, misalnya dia ngoper ke Muratel ataupun ngoper ke Nusanet gitu ya. Jadi dia otomatis itu di Mikrotik biasanya ada pengaturannya di apa ya di sini ya. Kalau saya coba masuk ke routernya itu ya, dia ada di sini di bagian route. Ini dia di bagian IP DNS, kemudian di sini di bagian route ya, IP route yang ini. Jadi di sini ada dia bisa melakukan apa namanya, bisa melakukan destinationnya gitu ya. Ini misalnya oke, route. Nih. Jadi bisa kita lakukan di sini nanti pemilihan jalur ya, distance-nya berapa. Jadi kalau misalnya lebih dari 2 jalur ya, lebih dari 1 jalur misalnya, bisa kita langsung set di sini. Kita tambahkan lagi. Jadi kita harus melakukan namanya failover ataupun balance ya, keseimbangan. Jadi kita melakukan balance di dalam router kita. Kalau lebih dari satu jalur gitu ya. Oke, itu mungkin kalau kerugiannya. Kalau kita lihat dari kerugiannya tadi, itu dia ya. Kalau kita tahu kan apa namanya spek ataupun fisik daripada server itu ya, tentu karena dia di sini adalah sifatnya all in one ya. Kalau kita lihat dari kerugiannya ya, server ini kan nampaknya kan all in one. All in one. Artinya seluruhnya ada di dalam satu server ini gitu PM-nya. Nah, manakala nanti server ini rusak, ya kan? Server ini misalnya rusak, ya kan? Ini misalnya tidak ada backup gitu ya. Masalahnya ini cuma 1 unit servernya, jadi cuma 1 unit servernya. Ini misalnya yang menjadi permasalahan. Misalnya server ini langsung down, ya kan? Apakah nanti powernya rusak atau misalnya power IC-nya, ya kan? Power IC-nya apa misalnya power IC power supply-nya rusak misalnya adalah kapasitornya rusak gitu ya. Kemudian misalnya adalah prosesornya, misalnya IC ya, IC prosesornya rusak, kita kan nggak tahu, namanya kan elektronik nih, dia akan down, maka seluruh PM-nya itu akan mati ya. Bayangkan saja ya, kalau misalnya satu server ya, artinya server ini kan istilahnya induk ya, bahasa apanya, induknya gitu ya. Kalau misalnya server ini sudah down ya, maka seluruh virtual yang ada di dalam ini maka akan down semua. Itu dia ya. Jadi itu kerugian virtualisasi, itu kerugiannya. Makanya ini selalu ada orang yang di sini selalu memantau ya, memantau kinerja apa ini servernya. Jadi bisa dipantaunya mulai dari misalnya dari listrik ya, itu harus dipantau ya. Bagaimana listriknya itu ya, apakah nanti ada kemungkinan misalnya ada enggak nanti kontak konslet gitu ya, atau misalnya harus dicek lah misalnya yaitu kabel-kabel yang terkelupas ya, dicek semua ya. Kemudian seharusnya memang harus dijadikan dibuat namanya stabil ya, ada namanya stabilizer ya untuk apa namanya menstabilkan arus listrik ini. Karena kita ketahui listrik itu sebenarnya bolak-balik, artinya tegangannya itu ya bisa juga nanti 220 volt gitu ya, bisa juga 225, dia kayaknya nggak stabil gitu. Makanya ada namanya alat stabil ataupun stabilizer untuk menstabilkan apa daya listrik. Kenapa dipantau itu? Kalau kita lihat apa namanya tentu kita ketahui server itu adalah elektronik. Kemudian juga server itu kan dia kan sifatnya 0 dan 1 ya. Artinya ya setiap komponen ya,
setiap komponen yang ada di dalam server itu ya, dia ada kapasitasnya. Misalnya kapasitas itu bisa kita lihat, misalnya kapasitor gitu ya. Kapasitor berapa sih kapasitor ataupun toleransinya yang bisa diterima dia, kan gitu. Misalnya resistor lagi, resistor. Kemudian misalnya adalah resistor, kapasitor, kemudian juga ada namanya dioda ya. Ada lagi yang namanya MOSFET, kemudian ada lagi yang namanya jadi semua alat-alat elektronik yang ada di dalam server kita ini memiliki tegangan yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya tegangan yang diberikan itu melonjak misalnya kan, nanti datanglah si kapasitor ya, atau misalnya nanti datang si resistor untuk menahannya. Nah, kemudian kalau misalnya lebih dari kapasitas arus listrik yang masuk di situ, maka ya secara tidak apa dia akan bisa merusak kapasitor ini kalau misalnya ini tidak mampu. Makanya kalau kita lihat kapasitor itu kan banyak di motherboard, misalnya laptop ataupun server itu banyak. Kenapa dilakukan? Namanya ya untuk untuk istilahnya menstabilkan gitu. Tapi sebenarnya dia nggak menstabilkan gitu ya. Harusnya ya tegangan yang masuk ke di sini harus disaring dulu. Makanya ya dihancurkan di dalam sebuah server itu ada namanya stabilizer ataupun menstabilkan arus. Nah, kerugiannya ya sangat banyak ya. Kalau misalnya kita hanya memiliki satu server, jika salah satu ya induk daripada server ataupun servernya itu misalnya rusak, apakah kerusakannya mulai dari kapasitor ataupun resistor ataupun diodanya rusak, MOSFET salah satunya misalnya rusak, bisa-bisa saja down gitu. Jadi akibatnya apa? Ya langsung down, layanan tidak ada lagi. Tapi kalau misalnya ya server itu lebih dari satu ya, servernya misalnya lebih dari satu, maka itu lebih bagus ya. Artinya kalau misalnya down salah satu ya, servernya misalnya down ataupun rusak, semua bisa dipindah, dipindah. Yang dipindah itu yang paling utama itu adalah hard disk ya. Kita pindahkan hard disknya. Jadi kita pindahkan hard disknya itu ke server yang lain. Jadi kita hanya pindahkan hard disk, kemudian kita hidupkan server yang satu lagi, misalnya adalah satu server lagi, kita jalankan, otomatis berjalan. Kalau misalnya hard disknya itu kita set dengan model LVM ya. Jadi pengaturan hard disk itu pun ada LVM ya, Logical Volume Manager. Jadi kita mengaturnya waktu kita install, kita lakukan ya setting di dalam pengaturan ya hard drive kita itu melakukan metode LVM. Jadi pada saat misalnya kita penambahan hard disk ataupun misalnya terjadi kerusakan kerusakan server, kan tidak juga semua kalau servernya rusak maka semuanya rusak, enggak kan? Pasti ya ada sebagian masih bagus lagi. Biasanya hard disk itu kan jarang rusak. Paling kalau misalnya kenapa sih server itu tidak menyala? Jadi kalau misalnya lama kali kita misalnya menunggu ya kan, lebih baik ini hard disknya kita copot, karena kan mudah untuk membongkarnya. Langsung kita pencet. Kalau misalnya dia servernya yang model rak gitu ya, atau misalnya dia servernya yang model rak seperti ini ya, dia ya di sini hard disknya misalnya kita langsung pencet aja gini keluar. Berbeda kalau misalnya seperti PC. Kalau PC kan berarti kita harus bongkar dulu casingnya, kemudian kita pindahkan ke server yang lain. Jadi simpel ya. Itu kerugian virtualisasi jika salah satu misalnya jika hard disknya rusak ataupun jika misalnya fisik servernya ini rusak, maka semua virtualisasi akan hilang. Bagaimana dengan cloud computing? Ini sama juga ya. Nah, jadi kalau cloud computing itu mungkin adalah internetnya ya. Kalau kita lihat misalkan internet gitu ya. Salah satu misalnya dia berjalan di atas internet ya. Kalau misalnya cloud computing itu misalnya masih oke ya, cloud computingnya masih oke misalnya, kemudian cloud computing ini ya, itu tadi yang saya katakan, sama halnya dia juga ke virtualisasi. Cloud computing itu misalnya dia menggunakan sistem operasi Windows. Sama misalnya saya sekarang lagi menggunakan sistem operasi Windows,
tatkala misalnya nanti internet saya itu terganggu, maka kita hubungan komunikasi kita ataupun kuliah kita ini uh, akan ya batal ataupun misalnya terputus gitu. Kalau kita lihat dari internet nih. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi fisiknya itu, kita mengacu kepada juga ke sini, ke virtualisasi ini. Kenapa? Yang namanya bisnis sekarang ini kan sudah divirtualisasikan semuanya. Misalnya kita, oke lah kita menggunakan Google gitu ya, Google Cloud. Kita misalnya menggunakan apa namanya? Misalnya kita menggunakan layanan Google Cloud. Google Cloud. Nah, Google Cloud ini ya, mereka itu membangun sebuah model virtualisasi, sama juga ya, virtualisasi. Jadi si Google Cloud itu membuat virtualisasi di dalam servernya itu. Misalnya si pengguna ini memesan ini ya, berarti dia menggunakan PM1 ya. Pengguna 2 juga menggunakan PM2. Ini sesuai dengan langganan dengan sesuai dengan pesanan oleh si user ya. Jadi si user ini adalah user. Nah, jadi si pengguna ini ya, si pengguna ini dia itu ya terhadap PM yang diberikan sama dia. Ini hak akses dia. Artinya dia pemegang akses di sini. Admin utama gitu ya. Jadi si Google Cloud itu juga membuat konsep virtualisasi. Kenapa? Supaya efisien. Nah, itu dah. Nah, kalau misalnya kita istilahnya mempunyai si user misalnya menggunakan cloud computing misalnya di salah satu provider, katakanlah seperti layanan Google Cloud ini, apa kerugiannya? Salah satu kerugiannya adalah misalnya kalau misalnya kita lihat dari ini, dari fisik tadi kita jelaskan, ya sama halnya ya, yaitu misalnya dari fisik virtualisasi yang kita buat tadi, misalnya di dalam server kita misalnya ya, di dalam server pribadi kita seperti yang kita buat kemarin di mata kuliah teknologi cloud computing, kita membangun server menggunakan sistem operasi Proxmox gitu ya. Nah, kalau misalnya salah satu misalnya adalah servernya misalnya down, ataupun misalnya ya salah satu bagian daripada elektronik server itu misalnya rusak ataupun terbakar, maka ia akan down. Kalau tidak ada backup, maka ya terputus ya, salah, walaupun misalnya networknya jalan lancar ya, jaringannya bagus gitu. Kemudian juga pokoknya seperti itu juga lah kalau misalnya di dalam Google Cloud itu ya, ini kan sama juga ya, walaupun namanya Google Cloud, mereka juga memiliki server ya sendiri. Mereka memiliki basic server. Tetapi ya keuntungan daripada Google Cloud ini yaitu mereka itu memiliki lebih daripada satu basic server. Nah, itu dia. Makanya rusak misalnya satu, maka dipindahin itu dia ya. Karena kan kita nyewa ya. Artinya kalau kita menyewa satu rumah, maka kita akan difasilitasi dengan penuh. Oke. Jadi teman-teman semua harus mengerti kalau misalnya bagaimana dengan cloud computing ini. Nah, kalau misalnya kerugian daripada cloud computing ini ya, apa sih kerugian daripada cloud computing ini? Salah satunya adalah keamanan. Jadi ini tadi udah kita bahas ya. Apa namanya? Mau dari misalnya dari bentuk fisiknya, itu cloud computing itu kan memiliki fisik juga ya. Jadi artinya induknya itu tadi sama dengan hal yang ini yang saya jelasin barusan gitu ya. Kemudian tambahan yang kedua cloud computing itu adalah security ya. Jadi apa namanya, keamanannya ya. Jadi teman-teman semua mesti paham ya masalah keamanan ini. Jadi kalau misalnya keamanan ini ya, itu sangat berpengaruh ya, jadi misalnya gini, ada istilahnya misalnya privileged user access ya. Kalau misalnya kita apa namanya, keamanan ya, terkait dengan keamanan tadi, misalnya di situ ya, ini yang jadi masalah ini keamanan. Yang pertama itu ada yang namanya istilahnya yaitu privilege user access ya, akses. Nah, ini masalah ini yang pertama, isu yang berkaitan dengan pemegang akses. Jadi isu yang berkaitan dengan pemegang akses.
Jadi isunya bagaimana sih gitu ya? Ya istilahnya cloud computing itu yang megang akses siapa? Misalnya gini. Ini misalnya cloud computing. Ini CC kan? CC. Ini cloud computing Anda, ini pengguna, user. Kemudian ini kan CC ini kan sama dengan PM, virtual manager. Ini PM-nya ini berarti kan dia kan ada induknya. Induknya itu katakanlah dialah sebagai main servernya. Inilah main server. Jadi main server ini cloud computing itu masuk di dalam ini. Yang menjadi permasalahan yang megang akses ini siapa? Kan gitu. Itu dikatakan namanya istilahnya siapakah yang sebenarnya menjadi administrator. Jadi pemegang akses ya. Privilege user access. Isu yang berkaitan dengan pemegang akses ya. Sebenarnya yang menjadi administrator atau yang memiliki akses penuh terhadap sistem cloud, kenyataannya cukup banyak cloud provider mempekerjakan ya administrator dari berbagai negara yang tidak diketahui latar belakangnya. Jadi itu dia. Jadi sekarang kan ada namanya bisnis freelance ya. Artinya freelance itu kerja istilahnya bisa dari home, ya dari rumah gitu ya. Jadi artinya dia itu yang dari rumah itu dia itu memiliki skill, ya dia memiliki skill ataupun kemampuan di dalam bidang IT. Jadi misalnya kayak Microsoft dan Google juga gitu ya. Jadi mereka itu merekrut karyawan mereka ataupun staf mereka. Yang penting dia memiliki skill. Dia nggak melihat daripada ijazahnya gitu ya. Dia nggak melihat daripada apa sih misalnya gelarnya gitu ya. Dia nggak. Tetapi adalah skill ataupun kompeten daripada si user ini yang ada di rumah ini. Nah, kalau misalnya dia ada misalnya buka lowongan ya, maka ya diantarkan, dikirim melalui email, dikirim misalnya salah satunya misalnya dikirim ke Google gitu ya. Dia mempunyai kemampuan seperti ini, dia bisa manajemen user, dia bisa membuat seperti ini, atau misalnya develop cloud computing itu seperti itu kerjanya. Jadi dia kerjain di rumah gitu, freelance. Nah, misalnya si user ini kita nggak tahu keberadaannya di mana. User ini kan kita nggak tahu, tetapi dia salah satu yang memegang misalnya server ini ya. Misalnya dia yang memegang satu server ini, dialah yang membuat layanan di sini. Kita kan nggak tahu, yang penting misalnya kita Google karena sudah ya pintu gerbangnya lah Google ya. Tetapi di dalamnya itu teman-teman semua banyak yang bekerja di sana secara freelance. Salah satunya adalah freelance-nya itu banyak orang India. Orang India banyak bekerja di sana dari rumah, kemudian mengatur daripada freelance, mengatur daripada teknologi-teknologi yang ada dalam Google. Salah satunya adalah Google Cloud. Jadi itu dia kalau masalah yang pertama adalah masalah keamanan, yaitu privilege user access, isu yang berkaitan dengan pemegang akses. Itu dia. Itu juga kalau misalnya Anda ragu misalnya ya kan, misalnya kita menggunakan aplikasi keamanan layanan cloud computing, kalau kita nggak yakin ya udah nggak usah kita kalau misalnya kita takut ya rahasia perusahaan kita itu bocor, ya udah buat aja server sendiri gitu ya, seperti yang kita praktekkan di mata kuliah teknologi cloud computing. Kemudian yang kedua adalah ada namanya regulasi ya. Regulatory, kemudian compliance ya. Jadi isu ini ya, isu yang berkaitan dengan audit data, dengan audit data, security ya, keamanan ya, security dan integritas, ya, dan integrity. Jadi cukup banyak juga, ini juga dipermasalahkan ini ya. Jadi cukup banyak cloud provider yang menolak external audit dan security certification dengan berbagai alasan, sehingga pengguna harus bertanggung jawab penuh atas keamanan datanya. Ini dia. Jadi kita sebagai pengguna itu ya kita harus bertanggung jawab penuh atas keamanan datanya.
atas data kita. Jadi regulatory ya, regulatory compliance ya. Jadi di sini katanya kan tadi dijelaskan isu yang berkaitan dengan audit data, security dan integrity ya. Jadi di sini ya cukup banyak ya cloud provider, artinya pelayan ataupun yang menyediakan layanan jasa cloud ya, yang menolak eksternal ya audit, yang menolak external audit. Jadi nggak mau terima orang itu, ada yang mau audit ya, external audits dan security certification dengan berbagai alasan, sehingga pengguna kan gitu, sehingga pengguna harus bertanggung jawab penuh atas keamanan datanya. Jadi begitu teman-teman semua. Jadi kenapa sih nggak mau orang itu? Ya mungkin salah satu ya takut juga gitu ya. Misalnya saya ini sebagai provider ya. Saya provider. Saya penyedia cloud computing. Kemudian ada dari pihak instansi ataupun lembaga, katakanlah ini lembaga swasta, ingin melakukan audit biasa lah ya. Kalau misalnya Anda pernah, sebenarnya kalian PKL ataupun Prakrin, Anda itu mengauditnya sebenarnya ya, melihat, menilai, nanya-nanya ya. Jadi lembaga itu nanya ya kan, ini ada nggak sertifikatnya kalian gitu, provider kalian ini ada nggak keamanannya, bagaimana. Nah itu jarang sekali provider menerima seperti itu. Jadi orang itu ya mungkin ya perusahaan-perusahaan yang udah besar menyediakan ataupun ya istilahnya membuat sertifikat supaya penarik konsumen supaya mau menggunakan jasa cloud computing mereka gitu ya, supaya di sini aman, ini ada ISO, misalnya ISO 2001 ya, 9001 2001 gitu dan sebagainya. Jadi jarang sekali ya, artinya bukan berarti nggak ada, tetap ada, cuman nggak banyak ya. Itu dia dari segi keamanan, sertifikat keamanan dan berbagai alasan, sehingga pengguna harus kita ya, ujung-ujungnya adalah kita. Jadi kita pengguna ya udah, kita hati-hati aja dengan data kita. Kemudian yang ketiga itu ya masalah keamanan juga data location. Jadi data lokasi, isu yang berkaitan dengan ini, pengguna kita ini ya, data kita sebenarnya disimpan di mana. Jadi gini maksudnya, tempat data kita itu tersimpan di mana? Apakah misalnya di lokal atau misalnya di non lokal, ya kan? Misalnya di Indonesia gitu, atau misalnya di luar negeri gitu. Kalau misalnya di Indonesia di mana gitu, non lokal misalnya di mana? Karena kan beda-beda. Karena sudah ada internet ini, maka semua bisa aja dilingkan. Maksudnya gini, bisa aja dilingkan. Saya misalnya punya perusahaan saya misalnya ada di Indonesia gitu ya. Kemudian ada misalnya yang mendaftar, tetapi dia pengen ya servernya itu di luar negeri gitu ya, misalnya di Singapura gitu ya. Ya udah saya linkkan aja misalnya server yang ada di Singapura ini diintegrasikan. Seperti itu dia. Jadi lokasi itu ya, isu yang berkaitan dengan lokasi penyimpanan data, pengguna tidak dapat mengetahui secara pasti, ya kan, di mana datanya disimpan. Jadi ya pengguna tidak tahu, tidak menahu lah ya, tidak tahu datanya tersimpan. Data location pengguna tidak tahu datanya tersimpan di mana
berada, pastinya ya, pastinya di mana berada gitulah ya. Biasanya data pengguna ya tercampur aduk dengan pengguna lain ya. Pemilihan metode enkripsi yang tidak tepat dan dapat mengakibatkan kehancuran data. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya nggak di secure ya, nggak diamankan, ya nggak di encrypt, maka istilahnya bisa campur aduk data itu, kemudian juga amburadul lah istilahnya ya. Itu dia dari segi keamanan. Kemudian dari yang keempat yaitu recovery ya. Recovery itu kalau misalnya kita lihat datamu pernah hilang nggak gitu, pernah. Bagaimana kamu ngerecovernya? Jadi recover itu sebenarnya ngembaliin gitu ya. Isu ini ya, isu yang berkaitan dengan pemulihan ya, dengan pemulihan pasca bencana. Bahasa apanya sini bencana ya, ataupun disaster ya, disaster. Nah, bahasa apanya masa ya. Kemudian harus dipastikan data dan service ya, dan service dapat pulih secara cepat seperti sedia kala ya, manakala terjadi bencana. Jadi teman-teman semua ya, ini juga yang menjadi permasalahan sama kita ya. Kalau misalnya kita nggak lakukan backup, kita nggak lakukan misalnya penyimpanan eksternal gitu ya, nggak bisa juga kita pastikan si provider itu bisa merecover ya, memulihkan data-data kita kalau misalnya katakanlah misalnya bencana ya. Makanya kalau misalnya penyedia itu ya harus siap-siap lah istilahnya, banyak redundannya, banyak aplikasi banyak tambahan-tambahan mulai dari resource-nya ya, katakan tadi adalah hard disk ataupun misalnya server tambahan lebih dari satu server ya, itu harus harus diperhitungkan terlebih dahulu sebelum kita itu membuat layanan yang sifatnya itu adalah 01 atau ini namanya sifatnya adalah data digital. Ini kan namanya data digital semua gitu ya. Jadi tersimpan di dalam satu komputer ya. Kemudian yang berikutnya adalah investigative support. Jadi yang ini adalah isu yang berkaitan dengan aktivitas ilegal ya. Proses investigasi pada public cloud sebenarnya sangat sulit dilakukan karena login dan data terletak pada beberapa lokasi. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya kita lihat dari dukungan investigasi ya, ini kalau dikaitkan misalnya ini misalnya data ini misalnya datang seorang hacker ya kan. Ini misalnya data user lah ya, data user. Kemudian data ini diotak-atik atau misalnya rusak lah ya. Misalnya data ya, katakanlah misalnya sebuah web ya. Ini misalnya website gitu ya. Jadi website mereka itu diotak-atik ya, dibuat ya dengan tampilan front end-nya itu diubah-ubah sehingga perusahaan itu down ya. Artinya bisa mengakibatkan kerugian di sini. Nah, yang merusak itu adalah siapa? Ini si hacker ini. Ya, ada yang hacker di sini ya. Jadi ada si hack di sini, dilakukan perusakan data. Ya, semua misalnya contohnya tadi adalah website ya. Websitenya itu dirubah, diotak-atik. Kemudian ya, siapa yang menginvestigasi ini? Siapa yang melakukan memeriksa ini ya? Atau misalnya katakanlah misalnya polisi ya. Polisi cyber ya. Siapakah polisi cybernya ini? Apakah ada bertanggung jawab di sini? Nah, si ini katanya tadi si penyedia ini sebenarnya agak susah dia melakukan ini. Agak susah ya. Jadi tadi sini adalah provider ya. Ini sebenarnya provider. Ya, provider itu kan memegang semuanya tadi. Dia main servernya ya. Dia akan sulit melakukan ini ya. Kenapa? Mungkin ya nggak bagian dia. Makanya kalau di Indonesia ini sekarang ada namanya polisi cyber
yaitu ya ada mereka di bagian polisi yang bagian menangani bagian kriminal-kriminal, kejahatan-kejahatan di dunia maya. Jadi mereka itu misalnya kemarin ada yang apa namanya, yang istilahnya merusak lah gitu, mengadu domba ataupun segala macam gitu ya. Misalnya dari sosmed gitu ya, bisa dianalisa mereka, kemudian dengan cepat misalnya ya mereka langsung bisa mendatangi ataupun bisa menangkap pelakunya gitu. Itu memang sudah ada timnya kalau misalnya polisi cyber. Sudah ada ya. Tapi kalau misalnya yang ini bagaimana gitu ya? Siapakah nanti yang bertanggung jawab di sini? Ini jadi masalah. Kalau misalnya kita pengguna yang biasa-biasa, datanya nggak banyak, sama siapa kita nanti minta tolong gitu ya? Jadi istilahnya apa namanya, isu yang berkaitan dengan investigative support ini ya berkaitan dengan aktivitas ilegal. Tadi aktivitas ilegal yang terlarang yang dilakukan hacker ini ya, proses investigasi pada public cloud sebenarnya ini sangat sulit dilakukan. Ini sulit dilakukan karena apa? Ya, logging dan data terletak pada beberapa lokasi. Jadi kalau kita lihat tadi dari data location ya, artinya apa? Karena datanya kan lokasinya berbeda-beda. Jadi itu sangat sulit dilakukan ataupun menginvestigasi itu ya. Tetapi dengan kecanggihan sekarang ini sudah ada polisi cyber bagian dunia maya gitu ya, mungkin ini sudah mulai pulih lah. Mungkin yang bagian ini sudah ada timnya ya. Ini bagian yang ilegal lainnya. Kemudian yang berikutnya itu ada namanya apa namanya, long ya, long term viability ya. Isu yang berkaitan dengan apa? Isu yang berkaitan dengan kerjasama, isu yang berkaitan dengan kerjasama jangka panjang ya, idealnya cloud ya, cloud provider tidak akan bangkrut, bangkrut ya, tidak diakuisisi ya perusahaan lain ya, tidak diakuisisi ya perusahaan lain. Kemudian tidak mengubah aturan ya, tidak mengubah aturan secara tiba-tiba, secara tiba-tiba, namun kondisi sebaliknya dapat saja terjadi. Itu dia. Jadi kalau misalnya kita lihat dari jangka panjang ya, long term viability ya, isu yang berkaitan dengan kerjasama jangka panjang ya. Jadi kalau misalnya kita gitu ya, pengguna mau berapa tahun kita gunakan cloud computing di layanan ini ya, ada yang 10 tahun, tergantung daripada ya kemajuan daripada perusahaan kita. Kalau misalnya perusahaan kita itu tidak maju ya, ya udah, mungkin hanya beberapa bulan saja gitu ya. Kemudian cloud provider tidak akan bangkrut, dia nggak akan bangkrut itu karena dia kan terus cari pelanggan itu. Makanya dibuat mereka itu promosi-promosi ataupun promo-promo supaya ya perusahaan itu jalan terus ya. Kenapa ya? Ini namanya kan cloud ya, yang berhubungan dengan data ya. Jadi mereka itu buat tim ya, supaya ya ada yang memasarkan atau bagian marketing lah ya, tim marketing ya, dari satu tempat jumpai ini jumpai itu dengan tujuan ya, supaya ya cloud computing mereka itu tetap laku dan tetap bisa digunakan ataupun bisa diandalkan gitulah ya. Ini kalau misalnya sudah perusahaan kan, itu kan main tim semua ya, tidak akan bangkrut. Tidak ada akuisisi perusahaan lain. Jadi nggak ada misalnya ada perusahaan ingin mengambil saham mereka ataupun misalnya mengoper-arik perusahaan mereka gitu ya. Ya nggak ada nggak ada yang mau gitu ya. Artinya ya dia karena istilahnya tidak
Kadang kan orang nggak mengerti juga apa sih cloud computing ini, karena masih jarang sih, ya. Jadi untuk apa diakuisisi perusahaan lain, ya? Tidak mengubah aturan secara tiba-tiba, namun kondisi sebaliknya dapat saja terjadi. Jadi itu yang jadi masalah, ya. Bisa saja sebaliknya dapat saja terjadi gitu ya. Artinya gini, ya itulah namanya apa? Itulah namanya bisnis gitu ya. Jadi bisa saja langsung down gitu ya, langsung istilahnya diambil oleh orang lain sahamnya ya. Kemudian dirusak gitu ya. Bisa saja, itu tidak bisa kita duga ya. Kalau yang seperti itu kan itu wallahu a'lam ya. Itu namanya memang dari, kalau kita lihat dari ya, kadang kalau kita lihat tarik kesimpulan ya nasibnya seperti itu men katanya ya. Jadi ya itu kalau misalnya masalah keamanan ya, masalah keamanan yaitu kita kaitkan tadi daripada cloud computing dari hal yang kedua, selain daripada bentuk fisik apanya tadi, sebuah fisik daripada servernya, baik daripada storage ataupun misalnya resource daripada ke server itu sendiri ya. Jadi itu tadi hal yang kedua adalah masalah keamanan. Kemudian ya, kebutuhan sistem untuk virtualisasi. Kalau kebutuhan sistem untuk virtualisasi, kalau Anda lihat ya, mungkin sudah kita praktekkan juga di teknologi cloud computing. Kebutuhannya apa saja sih? Ya VirtualBox ya, kalau kita misalnya ingin menginstal VirtualBox ya. Tetapi kalau misalnya dia sudah misalnya kategori server gitu ya, kalau misalnya kategori server ya sudah besar lah. Yang penting dia itu memiliki ya yang besar gitu. Misalnya saya tunjukin misalnya di sini, ya. Ini misalnya server ya. Ini saya tunjukin misalnya di sini ada data center, kemudian ada di sini summary. Ya, kalau Anda lihat misalnya di sini hardware ya. Sebentar. Ini kalau misalnya yang apa ya? Ini kemudian summary. Nah, oke. Kalau Anda lihat misalnya di sini CPU-nya itu adalah 24 ya. Berarti ya ada 2 slot di sini ya. Satu slot itu adalah 12 core. Jadi kali 2 24. Kemudian RAM-nya itu adalah ini 94 GB ya, 94 GB RAM-nya. Kemudian hard disk-nya itu 195 ya, ini yang root dan swap-nya itu kita lihat di sini juga ada apanya. Ini kalau kita lihat sih ya, ini yang paling penting sebenarnya, CPU ya, kemudian juga RAM-nya, kemudian juga di sini terletak di sini hard disk ya. Kemudian kalau Anda lihat di sini speknya 24 kali Intel Xeon ya. Tadi 24 itu adalah artinya di dalam server itu ada dua apa namanya, ada 2 CPU, ada 2 otak ya, otak komputernya 2 gitu loh ya. Satu CPU itu masing-masing besarnya 12. Jadi kali 2 makanya sini 24 core gitu ya, Intel Xeon CPU X566. Kemudian 2,8 GHz, ini 2 soket. Nah, lihat di sini 2 soket. Kemudian aplikasinya apa? Sistem operasinya Linux ya. Nah, ini kalau apanya? Kalau spesifikasinya kalau server gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda menggunakan virtual membuat server pribadi menggunakan laptop, ya gunakanlah misalnya RAM-nya minimal adalah 4. Sebenarnya 2 pun sudah bisa. Kalau misalnya hanya untuk memutar ataupun menjalankan sistem operasi saja, satu sistem operasi aja. Tetapi kalau misalnya lebih dari istilahnya kita buat sini virtualisasi, kemudian kita buat lagi nanti sini PM, maka sebenarnya 4 itu dianjurkan, itu paling minimal itu ya, supaya nggak nge-lag kali. Oke, kemudian selanjutnya adalah di bagian ini, di bagian kebutuhan sistem virtualisasi tadi udah. Jadi bisa Anda sesuaikan kalau manakala nanti kalian itu membangun sebuah server ya, bentuk virtualisasi ya. Kemudian perkembangan virtualisasi. Perkembangan virtualisasi itu sebenarnya sudah lama ya. Iya kan? Perkembangannya itu kalau misalnya itu sebenarnya ya jenis hypervisor ya. Hypervisor itu merupakan landasan bagi virtualisasi. Jadi ini misalnya
jenis ya, jenis hypervisor ya. Jadi gini, hypervisor merupakan suatu landasan bagi virtualisasi, ya kan, atau software khusus yang menyebabkan berbagai sistem operasi dapat berjalan secara simultan pada sebuah komputer. Itu pengertian daripada jenis hypervisor ya. Hypervisor merupakan suatu landasan. Jadi jenisnya itu kan banyak tuh. Ya, nanti kita sebut lagi nanti jenis-jenisnya ya. Jadi hypervisor itu merupakan suatu landasan bagi virtualisasi atau software khusus yang menyebabkan berbagai sistem operasi dapat berjalan secara simultan pada sebuah komputer. Jadi kalau kita lihat prakteknya, ya udah di dalam virtualisasi itu banyak yang bisa dijalankan PM-nya gitu ya. Artinya bukan satu hypervisor itu aja yang bisa kita gunakan gitu, tetapi satu hypervisor itu isinya banyak gitulah ya, virtualisasi gitulah. Jadi hypervisor itu kadang-kala disebut juga virtual machine monitor. Nah, jadi sama misalnya kayak VirtualBox ya, VMware. Kemudian banyak yang berpendapat bahwa hypervisor merupakan sebuah teknologi baru. Tidak, ini udah lama ini. Jadi sebenarnya hypervisor ini sudah sejak tahun 1970. Jadi ini hypervisor ini sudah lama, 1970. Ya kan? Yang diimplementasikan pada IBM ya, CP370 ya. Yang pertama kali itu adalah di komputer IBM. Ini dia. Pertama kali pada komputer IBM. IBM CP 370 ya. Yang merupakan hasil reimplementasi dari CP. Ini reimplementasi dari CP67 ya, untuk sistem 70 untuk sistem 370. Nah, hypervisor disebut juga PM ya. Jadi hypervisor disebut juga ya PM 370. Nah, ya. Kemudian PM 370 ya sekarang dikenal sebagai ZPM yang menjadi dasar ya, bagi virtualisasi Linux dan Open Solaris ya. Open Solaris pada IBM System Z. Nah, jadi ini sebenarnya hypervisor ini ini adalah landasan bagi virtualisasi atau software khusus yang menyebabkan berbagai sistem operasi ya pertama dapat dijalan secara simultan pada sebuah komputer. Ini dulu yang Anda pahami dulu. Jadi ya udah, di dalam hypervisor itu bisa dijalankan beberapa PM gitu lah ya. Kalau misalnya Anda lihat di sini perkembangannya, ini sudah lama, mulai dari tahun 1970 ini sudah lama. Jadi ini bukan teknologi yang baru. Pertama kali ini dijalankan pada IBM CP370 yang representasinya itu dia itu CP67 ya. Untuk sistem 370 hypervisor disebut juga PM ya, Virtual Machine 370, PM 370 ya. Kemudian ZPM yang disebut sekarang ini adalah ZPM yang menjadi dasar bagi virtualisasi Linux dan Open Solaris pada IBM System Z.
Jadi OpenSolaris ini juga sistem operasi. Nah, itu dia. Jadi semua ya. Jadi secara umum ada dua jenis hypervisor. Jenis yang pertama ya ada apa namanya? Jenis yang pertama atau tipe dan jenis kedua tipe 2 ya. Jadi ada dua di sini, yaitu yang pertama itu adalah hypervisor. Yang pertama adalah hypervisor tipe 1 ataupun BER ya, metal arsitektur. Nah, ya, berjalan secara langsung ya kan, dan berjalan secara langsung pada hardware yang digunakan. Nah, artinya tidak diperlukan sistem operasi untuk menjalankan apa? Untuk menjalankan hypervisor. Ya. Jadi hypervisor ini ya, dapat diinstal langsung pada disk ya, pada hard disk, dan tidak memerlukan ya sistem operasi Windows, Linux, Unix, dan macOS ya, dan macOS dan sebagainya. Contoh hypervisor jenis ini adalah contohnya adalah yaitu CP, kemudian CMS ya, yang dibuat IBM pada tahun 1960. Kemudian yang kedua IBM Elvar PR, kemudian SM. Nah, kemudian ada lagi namanya Citrix ya, kemudian Sun Server, kemudian Sun Cloud Platform, kemudian VMware XX, kemudian S ya, kemudian C, kemudian ada lagi yang namanya Microsoft Hyper-V. Nah, ini dia ya. Ini yang pertama, tipe yang pertama. Kemudian tipe yang kedua, mode jenis yang kedua ada namanya hypervisor tipe 2, yaitu hosted ya, arsitektur. Jadi merupakan sebuah aplikasi, ini merupakan sebuah aplikasi ya yang diinstal di atas sistem operasi yang umum. Jadi ini dia ya, kita harus menginstal sistem operasi Windows ya, Linux, macOS dan sebagainya, kemudian kita menginstal. Jadi di atasnya kemudian menginstal ya, kemudian menginstal hypervisor, di atas sistem, di atas OS tersebut, operation system tersebut ya. Contohnya
contohnya adalah VMware Virtual Machine ya, VMware GX ya, GSX Server, kemudian Workstation. Selanjutnya Virtual Box, kemudian Virtual PC, Virtual PC ya, PC. Nah, itu dia. Jadi ini yang tipe yang kedua. Jadi kalau misalnya kita lihat yang tipe kedua inilah yang kita gunakan pada saat ini. Nah, kemudian tipe yang kedua di sini, yang pertama ini salah satunya yaitu tidak memerlukan sistem operasi. Salah satunya adalah sini Proxmox. Kurang ya, di bukunya ini kurang. Jadi saya tambah sini Proxmox. Karena dia bisa berdiri sendiri di dalamnya. Ah, itu dia kalau jenis daripada hypervisor ini. Jadi kita tahu ya bagian mana kita. Jadi yang kita praktekkan di VirtualBox ini adalah tipe yang kedua. Nah, itu dia. Oke. Selanjutnya adalah ini bagian yang apa namanya? Kita lihat yang di atas tadi. Kebutuhan sistem, kemudian perkembangan virtualisasi, sudah itu hypervisor tadi. Kemudian kemampuan untuk melakukan eksekusi ya. Melakukan eksekusi kemarin kita contohkan yaitu bagaimana cara menginstal Proxmox. Itu prakteknya ya. Jadi kalau Anda sudah praktekkan, begitulah cara mempraktekkannya. Jadi ini nggak perlu saya jelasin juga karena ini sudah kita buat juga di YouTube, yaitu di pertemuan pertama di mata kuliah computing. Itu cara kita melakukan eksekusi, kita membangun langsung menginstal sistem operasi Proxmox-nya di dalam VirtualBox. Itu kemarin sudah saya jelasin juga. Oke. Ya. Oke, baik, untuk pertemuan hari ini ya, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.